Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Sarah Wayne, dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini. Dan kami harapkan pemirsa semua masih dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat menjalani hari. Dan juga jangan lupa untuk tetap taat protokol kesehatan COVID-19. Dan pemirsa, masih dalam perayaan 2 dekade Metro TV. Pada pagi hari ini kami akan hadirkan segmen Jurnalis Story, kisah pewarta merekam peristiwa. Nah, sebuah pekerjaan memiliki risiko termasuk menjadi seorang wartawan. Dan tidak sedikit risikonya harus bertaruh dengan nyawa seperti yang dihadapi seorang Wildan Indrawan, yaitu seorang jurnalis, produser program Journey. Jadi langsung saja kita akan berkenalan langsung dan ngobrol dengan Wildan. Selamat pagi, Wildan, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, nah Wildan, bisa kita lihat di belakang ini kan pengalaman Wildan semua ini yang terekam di belakang layar ini pemirsa. Tapi kalau misalkan kita lihat ke belakang, Wildan sudah berapa lama bergabung di Metro TV dan seperti apa kisahnya bisa memilih menjadi seorang jurnalis? Saya sudah bergabung di Metro TV sejak tahun 2011, bulan April sebenarnya. Karena saya memang passionnya memang jadi penjelajah sebenarnya. Dan di Metro TV saya diberikan kesempatan itu seluas-luasnya untuk bisa merekam peristiwa di seluruh negeri, bahkan di beberapa belahan dunia, di negara lain seperti itu. Oke, berarti dari awal diberikan kepercayaan untuk menjelajah berbagai belahan Indonesia dan juga di berbagai dunia. Yeah. Nah, tapi Wildan sendiri, ini kan bisa kita lihat banyak sekali tempat-tempat menantang seperti ke gunung, bahkan ini. Di mana Wildan bisa ceritain sedikit ini pengalamannya? Kalau yang ini saya waktu itu di pedalaman hutan Kalimantan sedang merekam para peneliti yang sedang meneliti tentang orang hutan. Jadi kami dari pagi sampai petang itu mengikuti aktivitas peneliti itu. Mereka mengikuti aktivitas orang hutan dari sebelum subuh sampai sampai sore, karena pergerakan orang hutan itu juga jadi bahan sebagai penelitian mereka untuk mengetahui populasi dan jumlah spesies orang hutan. Ini juga ada Wildan sedang naik gunung, bahkan ada para layang. Kan Wildan seperti dikatakan tadi seorang petualang atau suka menjelajah gitu. Itu untuk melakukan liputan pastinya berbeda juga dengan misalkan seseorang hiking seperti biasa atau misalkan naik gunung seperti biasa. Itu perbedaannya seperti apa sih persiapan dilakukan, mungkin secara fisik atau secara teamwork? Ya, yang jelas di medan-medan yang menurut saya cukup berbahaya seperti di gunung, salah satunya di sini yang ada di foto ini adalah gunung tertinggi di Indonesia. Waktu itu kami ditugaskan tim Metro TV untuk meliput ekspedisi perjalanan beberapa orang di Indonesia untuk menapaki puncak tertinggi di Indonesia, di puncak Kartens Pyramid. Tentu harus dibekali dengan wawasan dan pengetahuan tentang alam bebas, karena kita berhadapan dengan resiko yang berbahaya. Seperti pada saat itu adalah memanjat tebing. Tebing yang kami panjat itu tinggi 400 meter vertikal, dan itu tidak mudah bagi yang tidak terlatih, karena memang butuh jam terbang juga. Tidak asal kita ditugaskan, asal ditugaskan seorang jurnalis untuk meliput ekspedisi di gunung tertinggi di Indonesia itu, belum tentu bisa melakukan karena memang belum ada pembekalan di situ. Kalau kebetulan saya memang sudah akrab dengan dunia alam bebas dari SMA ya, mungkin dari SMA dari awalnya suka naik gunung, dan setelah itu beberapa aktivitas lain saya tekuni juga, mulai dari diving, para layang, dan yang di foto ini adalah memanjat tebing di puncak tertinggi di Indonesia seperti itu. Oke, nah Wildan, untuk liputan-liputan seperti ini, Wildan itu memilih untuk liputan ke daerah-daerah seperti ini atau sebenarnya dipilih oleh kantor karena penugasan sebenarnya? Atau ini atas ide Wildan menyampaikan ke kantor terus propose? Ada beberapa liputan yang kami propose, ada beberapa liputan yang memang kami ditugaskan. Beberapa penugasan ya memang untuk biasanya saya ditugaskan untuk di medan-medan yang seperti itu, gunung, hutan, gitu ya? Yang mungkin agak susah diakses. Iya. Pernah nggak sama kantor ditanyain, waduh ini kayak nggak mungkin deh, ini impossible untuk dilakukan? Pernah nggak ada yang menganggap itu? Pernah juga sih, cuman... Itu di mana waktu itu? Salah satunya ya ini. Yang Gunung Kartens ini? Gunung Kartens Pyramid, karena memang itu gunung tersusah ketiga di dunia, di jajaran Seven Summit dunia itu memang Kartens Pyramid.
karena memang dia kita harus scrambling, manjat tebing. Itu agak beresiko dari jatuhan batu dan dibutuhkan stamina yang cukup. Kuat. Karena kalau enggak kita lepas dari konsentrasi, kanan kiri jurang batu yang tajam itu kita bisa membahayakan kita seperti itu. Kenapa Wildan memilih untuk liputan di tempat-tempat yang seperti ini? Yang pastinya harus bertaruh nyawa dan juga seperti Wildan katakan tadi harus terus mawas, tidak bisa lengah sedikit. Mungkin memang saya dari dulu suka ini ya, kegiatan yang ada adrenalin seperti itu. Kebetulan di sini memang ada kayak wadahnya. Jadi saya diberikan kesempatan banyak sekali di Metro TV selama hampir 10 tahun ini. Beberapa liputan nggak cuman di gunung, di bencana dan konflik. Saya juga sudah menjalani pada saat sebelum saya di program yang saya pegang sekarang seperti itu. Yaitu program Journey. Ya, program Journey. Tapi untuk sebuah program Wildan dan juga untuk traveling, bahkan untuk tempat-tempat menantang juga dibutuhkan teamwork. Mungkin nggak semuanya memiliki pengalaman bersahabat dengan alam seperti Wildan. Ini bagaimana persiapan yang dilakukan Wildan juga tim sehingga bisa menjadikan karya-karya yang begitu menakjubkan untuk pemirsa semua di rumah? Kami sebelumnya dalam sebuah penugasan tentu harus mempersiapkan diri ya. Meskipun ada teman lain yang memang tidak biasa melakukan hal seperti ini, setidaknya kami berikan wawasan dulu, maksudnya pengetahuan bagaimana kita menghadapi medan seperti ini, medan-medan yang sudah kita kenal, kita berikan wawasan ke mereka. Selain itu kalau untuk aktivitas fisik yang berat memang harus persiapan fisik seperti itu, persiapan latihan fisik yang harus jauh hari sudah dilakukan untuk mendukung peliputan itu. Karena misalkan kita peliputan bencana gitu, kita juga harus siap untuk tidak merepotkan tim rescue ataupun tim pendukung di sana, karena kita harus bisa survive sendiri, itu juga sudah dibekali sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang belum siap, kita harus memberikan wawasan itu dan kesiapan mental yang paling penting, karena memang penugasan dari Metro TV tidak selamanya lancar di lapangan, karena dinamika di lapangan itu yang membuat kita kadang ada hambatan, tapi kita harus tetap bisa memenuhi itu untuk kepentingan informasi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, seorang Wildan juga selain tadi berhadapan langsung tantangan-tantangan alam, belakangan ini juga bisa kita lihat di sini, ini adalah seorang Wildan yang sedang meliput COVID-19. Ini bisa ceritakan sedikit Wildan seperti apa pengalamannya kemarin waktu meliput? Foto ini diambil di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Waktu itu saya meliput COVID di sana. Pada saat itu memang pada awal-awal COVID saya kepikir pengen bikin liputan, cuman bagaimana prosedurnya seperti itu masih belum terpikir, karena banyak informasi yang beredar itu kalau tenaga medis kerjanya seperti ini, seperti itu, cuman itu tidak ada yang tidak terdokumentasi dalam sebuah tayangan visual seperti itu. Saya sempat terpikir untuk bikin seperti itu, cuman waktu itu memang belum ada bagaimana sih prosedurnya seperti itu. Akhirnya ada Mas Kabul Indrawan yang kebetulan memang mau liputan ke RSUD, saya ikut seperti itu untuk bikin film dokumenter tentang COVID. Ya. Tapi apa yang menyemangati Wildan? Karena kan Wildan terus melihat tantangan di alam, bahkan kemarin juga sempat terpapar COVID-19 juga dengan begitu banyak pertaruhannya dalam meliput kejadian-kejadian dan juga kondisi di lapangan untuk masyarakat. Apa yang makes you keep on going? Apa menjadi penyemangat Wildan? Saya selalu selalu merasa pengen memberikan yang pertama, yang paling pertama untuk Metro TV dari diri saya sendiri secara pribadi. Karena mindset saya seperti itu, memang tugas wartawan, seorang jurnalis, memberikan informasi yang aktual, yang paling baru dan paling akurat dan tidak mengada-ada. Itu sih dari yang mendasari saya, bagaimana mau untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan orang lain. Sekarang singkat saja Wildan, dalam momentum 2 dekade Metro TV, mungkin ada yang mau disampaikan ke Metro TV atau mungkin ke masyarakat Indonesia sebagai pemirsa semua yang terus menemani kita? Saya berharap sih kita segera untuk bangkit dari pandemi ini. Jadi
kita tidak boleh putus asa, Ya. kita harus bahu-membahu dan bekerja sama untuk segera bangkit. Ya, kita harus Untuk terus Indonesia. bekerja sama. Baik, terima kasih Wildan atas waktunya di Selamat Pagi Indonesia dan terus semangat dan kita terus nantikan karya-karya berikutnya. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia karena kami akan kembali lagi sesaat lagi dan berbagi informasi lainnya untuk Anda.